Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Suryadin, CGP SMPN 6 Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, akan memberikan teknik coaching antara saya sebagai CGB, guru dengan seorang peserta didik. Dalam hal ini kasus anak kita di sini yaitu tentang kesulitan belajar di mata pelajaran matematika. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut ini. Meja di sana. Kebetulan saya jadwal piket timtak tadi. Terima kasih. Kebetulan pasan saudara ibunya meninggal, jadi cuma titip aja, kemudian balik lagi. Jadi begitu. Ya. Terus? Ya titip salam aja, nanti kalau datang Pak Tuan katanya tolong dikasih tahu. Tadi saya lihat anak kita itu sendirian duduk di sana. Itu tuh, kenapa itu? Itu sepertinya dia lagi sendiri. Itu kayaknya Rana itu. Coba ya. Pak Guru, saya permisi dulu, saya coba mengambilnya. Ya, mungkin jam-jam apa? Iya. Mari Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari tadi Pak Guru lihat kamu seperti sebel sendiri. Ada apa? Ada masalah Pak, cuma nggak tahu. Oh, mau cerita ada masalah. Iya, Gak apa-apa, kita Pak Guru aja ya. Iya Pak, makasih. Ayo kita ke ruangan Pak Guru. Teman-teman yang suka belajar di sini. Tadi Rana udah menyampaikan ada sesuatu masalah yang terjadi pada diri Rana. Kemudian Rana kelas berapa Rana? 9A ya. Rana nomor berapa? 19 ya. Rana Adatul
menjelaskan. Sekarang ini tanggal 28. Apa masalah yang kamu hadapi yang ingin Rana jelaskan sama Pak Guru? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak. Apa masalahnya? Entah kenapa, tapi pelajaran matematika itu berat buat saya, Pak. Sulit untuk saya pahami. Oh, jadi pelajaran matematika itu sulit dipahami, berat ya? Iya, Pak. Sudah mencoba konsentrasi dalam belajar? Udah, Pak. Cuman agak... Nah, baik. Jadi di matematika itu kamu kesulitannya di mana? Saya merasa kalau saya nggak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sih, Pak. Kayak susah memahami contoh-contoh yang diberikan itu, Pak. Susah memahami contoh-contoh yang diberikan guru. Iya, Di dalam kelas, Rana duduk di depan, tengah atau belakang? di tengah, Pak. Di tengah. Nah, pada saat guru menjelaskan, Rana memperhatikan tidak? Iya, saya berusaha dengan sungguh-sungguh, tapi saya masih susah menguasai pelajaran. Bisa mengisi pelajaran. Terutama di materi apa matematika yang kamu kesulitan? Memahami materi di perpangkatan negatif, Pak. Oh, perpangkatan negatif. Ya. Kalau perpangkatan yang positif, ada yang biasa? Biasa, ya? Ya bisa, Pak. Nah, misalkan Pak Guru tanya sekarang. Kalau 3 pangkat 2 berapa? 9, Pak. 9. Berarti seandainya 3 pangkat 2 itu Pak Guru rubah menjadi 3 pangkat negatif 2, di situ kesulitannya. Iya, Pak. Oh, baik. Sebenarnya Rana, kalau kita udah memahami perpangkatan positif, maka perpangkatan negatif itu insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Kalau di rumah sering pegang HP? Sering nonton YouTube? Makanya saya cari materi-materi matematika di YouTube, Pak. Sering. Nah, kalau memang sering mencari materi-materi matematika di YouTube, coba nanti ketik di YouTube itu yang ada hubungannya dengan perpangkatan bilangan negatif. Selain pelajaran matematika, pelajaran apa saja? Pelajaran lain apa saja yang kamu merasa kesulitan, atau mungkin hanya matematika aja kamu kesulitan? Kalau pelajaran lain saya lebih mudah nangkap, Pak. Di samping rumusnya yang susah, saya kenali juga, Pak. Gurunya menjelaskan menggunakan gambar dan gerakan sehingga saya lebih mudah mengingatnya. Kalau pelajaran yang lain, kalau matematika itu menggunakan rumus, jadi lebih susah saya pahami. Oh, jadi selain tadi pangkat negatif, matematika juga sulitnya di rumus, ya. Tapi pada dasarnya rumus itu juga satu solusi. Jadi tanpa rumus juga bisa ada solusi. Tadi Rana udah mengatakan sering nonton di YouTube. Iya. Ini nanti bisa saja nanti kamu cari tentang pembahasan materi yang kaitan dengan misalkan ada bangun ruang, isi lengkung, itu materi kelas 9 nanti di semester 2. Itu bisa kamu cari di YouTube. Ada teknik-teknik yang tidak menggunakan rumus. Ya. Tadi Rana udah bilang sama Pak Guru, kesulitannya itu di pangkat negatif, kemudian menghafal rumus. Nah, Rana walaupun punya kesulitan di 2 materi itu, apa sih kelebihan-kelebihan yang Rana miliki kalau di dalam matematika itu? Saya itu menghafal perkalian, terus penjumlahan, serta pembagian aja. Oh, bisa enggak kalau misalkan bagi kurung? Bisa. Bisa. Atau misalkan menghafal perkalian 1 sampai 10. Iya, Pak. Oh ya, itu. Sebenarnya pangkat itu kalau sudah bisa perkalian, sudah bisa perpangkatan. Tinggal nanti teknisnya saja, ya. Iya, Pak. Nanti Pak Guru akan perlihatkan bagaimana cara menyelesaikan pangkat negatif. Baik. Kelebihannya Rana tadi kan perkalian sudah bisa, Iya, Pak. tapi kesulitannya tadi menghafal rumus. Iya. Nah, kemudian kesulitannya juga di pangkat negatif. Tapi Rana udah bilang, saya kalau pangkat positif saya bisa, Pak. Coba kita coba ya. Misalkan ini, nanti Rana akan jawab. 3 pangkat 3. Berarti ini sama dengan 3 Kali 3 kali 3. Berarti jawabannya sama dengan 27.
Sekarang kita turunkan pangkatnya menjadi 3 pangkat 2. Ini berarti 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Baik. Kita turunkan pangkatannya lagi menjadi 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kita turunkan lagi menjadi 3 pangkat 0 sama dengan, perhatikan. 1. Perhatikan sekarang. Lihat hubungan antara 27, 9, dan 3. Kira-kira 27 ini diapakan sehingga bisa berubah menjadi 9? Dibagi. Dibagi. Kira-kira analisanya Rana dibagi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3. 27 bagi 3, 9. Itu kan sudah bisa. Ya, Pak. Sekarang dengan cara yang sama berarti 9 ini juga dibagi Dibagi 3. 3 sama dengan 3. 3. Baik. Ini 3 ini juga dibagi 3. 3. Maka 3 pangkat 0 sama dengan 1. 1. Tadi masalahnya Rana itu ada di pangkat Negatif. negatif. Sekarang lihat. Pangkat negatif misalkan 3 pangkat negatif 1. Berarti sama dengan, ingat tadi semuanya nih, bagi 3. Bagi 3. Bagi 3. Maka 1 ini juga dibagi 3. Berarti 1 bagi berapa? 3. Atau ditulis dalam bentuk pecahan menjadi Negatif. 1 per per 3. Artinya 3 pangkat negatif 1 ini sama dengan 1 per 3. 1 per 3. Ya, Pak. Gimana? Paham, Pak? Oh, baik. Nah, ini jadi tidak perlu kita bingung dengan pangkat negatif. Asalkan Rana sudah punya kemampuan perpangkatan, maka ini modal kita. Tadi kan pembagian bisa. Iya, Pak. Perkalian bisa. Kayak inilah. Jadi Rana sebenarnya sudah bisa, cuman teknisnya aja. Nah, sebenarnya ini kalau bentuk umumnya tadi, tapi karena Rana malas menghafal rumus, sebenarnya bentuk umumnya ini A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi negatifnya dihilangin, Pak. Dihilangin. Nah, ini. Jadi, tapi kalau tidak mau menghafal ini, karena tadi malas menghafal rumus, maka inilah teknisnya. Nah, iya, Pak. Ya, bagaimana? Apa bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, baik. Jadi tadi permasalahannya Rana itu yaitu di sulit menghafal rumus dan perpangkatan negatif sudah Pak Guru ajarkan dengan teknis yang begini. Karena pada dasarnya Rana itu udah bisa perkalian, sudah bisa pembagian. Kalau udah bisa perkalian pembagian itu modal utama untuk perpangkatan. Oke? Ya, Pak. Dari beberapa hal tadi yang sudah Rana jelaskan sama Pak Guru, kemudian Pak Guru juga tadi sempat diskusi tentang bagaimana teknisnya. Apa rencana Rana berikutnya? Pertama-tama saya akan menemui guru saya untuk berdiskusi. Terus kedua, saya akan membaca catatan kecil tentang rumus-rumus atau pola-pola yang belum saya pahami. Oh iya, jadi itu rencananya ya. Nanti usahakan pada jam keluar main bisa menghubungi Pak Gurunya. Ya, Pak. Dan sekaligus di situ bisa katakan kesulitan Rana di situ adalah tentang materi ini, nanti insya Allah Pak Gurunya akan menjelaskan. Ya, Pak. Oke. Tadi rencananya akan berdiskusi dengan Pak Guru matematikanya. Apa ada rencana lain? Kalau rencana untuk di rumah, saya akan lebih banyak membuka YouTube tentang materi-materi tentang matematika, terus ngajak teman-teman di sekitar rumah untuk diskusi bareng. Terus kalau ada pelajaran atau materi matematika yang sulit, saya bisa menghubungi guru lewat via WA atau telepon. Ya, tapi sebelum Rana nanti menghubungi Pak Gurunya via WA atau telepon, sebaiknya minta izin dulu. Ya, minta izin dulu. Insya Allah tapi Pak Gurunya di sini baik-baik semua, welcome semua ya. Iya. Terus, oke. Apa ada rencana yang lain? Enggak ada, itu aja sih, Pak. Tadi sudah Rana mengatakan beberapa komitmen, beberapa rencana-rencana yang akan Rana lakukan untuk membantu penyelesaian masalah yang Rana hadapi. Menurut Rana, siapa yang bisa membantu Rana
untuk menjalankan komitmen yang tadi itu? Kalau di sekolah Pak, tentunya guru-guru atau teman-teman bermain. Terus kalau di rumah pastinya orang tua yang bisa mengingatkan saya untuk belajar. Ya baik, jadi kalau di sekolah nanti Bapak Ibu guru, terutama guru matematikanya ya. Iya. Kalau di teman bermain, siapa saja ada teman bermainnya yang satu sekolah? Ada Erin sama Liza. Erin sama Liza. Berarti kalau di rumah orang tua, kedua Iya. orang tua. Punya saudara mungkin yang sekolah di. Iya punya. Nah, berarti selain orang tua, saudara-saudara kita juga bisa membantu kita untuk menjalankan komitmen tersebut, ya. Iya.